close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Baiklah, saya akan mendongeng. Judul dongeng yang saya bawakan, Legenda Asal Mula Kolam Sampuraga. Dongeng ini berasal dari daerah Sumatera Utara, khususnya Mandailing. Pada zaman dahulu kala, di daerah Padang Bolak, hiduplah di sebuah gubuk reot seorang janda tua dengan seorang anak laki-lakinya bernama Sampuraga. Meskipun hidup miskin, mereka tetap saling menyayangi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka setiap hari bekerja di ladang orang sebagai tenaga upahan. Keduanya sangat rajin bekerja dan jujur, sehingga banyak sekali yang senang akan mereka. Pada suatu siang, Sampuraga bersama majikannya sedang berbincang-bincang di bawah sebuah pohon yang rindang. Sambil menikmati makan siang, mereka berbincang-bincang dalam suasana yang sangat akrab. Seakan tidak ada jarak antara majikan dan buruh. "Wahai Sampuraga, usiamu masih sangat muda. Kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya kamu pergi ke sebuah negeri yang sangat subur dan penduduknya hidup makmur," kata sang majikan. "Negeri manakah yang Tuan maksud?" tanya Sampuraga penasaran. "Negeri Mandailing namanya. Di sana rata-rata penduduknya memiliki sawah dan ladang. Mereka juga sangat mudah mendapatkan uang dengan mendulang emas di sungai. Karena tanah di sana memiliki kandungan emas," jelas sang majikan. Keterangan sang majikan itu melambungkan impian Sampuraga. "Sebenarnya, saya sudah lama bercita-cita pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik supaya saya bisa membahagiakan ibu saya," kata Sampuraga dengan sungguh-sungguh. "Cita-citamu sungguh mulia, Sampuraga. Kamu memang anak yang berbakti," puji sang majikan. Sepulang dari bekerja di ladang majikannya, Sampuraga kemudian mengutarakan keinginannya tersebut kepada ibunya. "Bu, Raga ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Raga ingin mengubah nasib kita yang sudah lama menderita ini." "Kemanakah engkau akan pergi, anakku?" tanya ibunya. "Ke negeri Mandailing, Bu. Pemilik ladang itu memberitahu Raga bahwa penduduk di sana hidup makmur dan sejahtera karena tanahnya sangat subur," jelas Sampuraga kepada ibunya. "Pergilah, anakku. Meskipun ibu khawatir kita tidak akan bertemu lagi karena usia ibu sudah semakin tua. Tapi ibu tidak memiliki alasan untuk melarangmu pergi. Ibu meminta maaf karena selama ini tidak bisa membahagiakanmu, nak," kata seibu Sampuraga dengan rasa haru. "Terima kasih, Bu. Raga berjanji akan segera kembali jika sudah berhasil. Doakan Raga ya, Bu." "Iya, anakku. Siapkanlah bekal yang akan kamu bawa," seru sang ibu. Setelah mendapat doa restu dari ibunya, Sampuraga segera mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Sampuraga berpamitan kepada ibunya. "Bu, Raga berangkat. Jaga diri ibu baik-baik. Jangan terlalu banyak bekerja keras." "Iya, hati-hatilah di jalan. Jangan lupa cepat kembali jika sudah berhasil," harap sang ibu. Sebelum meninggalkan gubuk reotnya, Sampuraga mencium tangan ibu yang sangat disayanginya itu. Suasana haru pun menyelimuti hati ibu dan anak yang akan berpisah itu. Tak terasa,
Air mata keluar dari kelopak mata sang ibu. Sampuraga pun tak bisa membendung air matanya. Ia kemudian merangkul ibunya. Sang ibu pun membalasnya dengan pelukan erat, dan kemudian dia berkata, "Sudahlah anakku, jika Tuhan menghendaki, kita akan bertemu lagi." Setelah itu, berangkatlah Sampuraga meninggalkan ibunya seorang diri. Berhari-hari dia berjalan kaki menyusuri hutan belantara dan melewati perkampungan. Suatu hari, sampailah dia di kota kerajaan Pidoli. Ia sangat terpesona dengan negeri itu. Penduduknya ramah tamah, masing-masing mempunyai rumah dengan bangunan yang indah, beratapkan ijo. Sebuah istana berdiri megah di tengah-tengah keramaian kota. Candi yang terbuat dari batu bata terdapat di setiap sudut kota. Semua itu menandakan bahwa penduduk di negeri itu hidup makmur dan sejahtera. Di kota itu, Sampuraga mencoba melamar pekerjaan. Lamaran pertama pun langsung diterima. Ia bekerja dengan seorang pedagang kaya raya. Sang majikan sangat percaya kepadanya. Sudah beberapa kali sang majikan menguji kejujuran Sampuraga, ternyata dia memang sangat jujur. Oleh karena itu, sang majikan memberikannya modal untuk membuka usaha sendiri. Dalam waktu singkat, usaha dagang Sampuraga berkembang dengan sangat pesat. Keuntungan yang diperolehnya ia tabung untuk menambah modalnya. Sehingga usahanya semakin lama semakin maju. Tak lama kemudian, ia pun terkenal sebagai pengusaha muda yang kaya raya. Sang majikan sangat senang melihat keberhasilan Sampuraga. Ia berkeinginan menikahkan Sampuraga dengan putrinya yang terkenal paling cantik di kerajaan Pidoli. "Raga, engkau adalah anak yang baik dan rajin. Maukah engkau aku jadikan menantuku?" "Dengan senang hati, Tuan. Hamba bersedia menikah dengan putri Tuan yang cantik jelita itu," jawab Sampuraga. Pernikahan mereka diselenggarakan secara besar-besaran sesuai adat Mandailing. Persiapan mulai dilakukan 1 bulan sebelum acaranya diselenggarakan. Banyak yang sudah dipersiapkan seperti puluhan ekor kerbau dan kambing yang disembelih. Gordang sambilan dan gordang boru yang terbaik juga dipersiapkan untuk menghibur undangan. Berita tentang pernikahan meriah itu tersiar ke pelosok-pelosok daerah. Seluruh warga telah mengetahui berita itu, termasuk ibu Sampuraga, perempuan tua yang hampir tidak percaya jika anaknya akan menikah dengan seorang bangsawan. Tidak mungkin anakku akan menikah dengan putri bangsawan yang kaya raya. Sedangkan ia adalah anak seorang janda miskin. Barangkali namanya saja yang sama. Demikianlah yang terlintas di dalam pikiran janda tua itu. Walaupun masih ada keraguan di dalam hatinya, ibu tua itu ingin memastikannya sendiri. Setelah mempersiapkan bekal secukupnya, berangkatlah ia ke negeri Mandailing dengan berjalan kaki untuk menyaksikan pernikahan anak satu-satunya. Setibanya di wilayah kerajaan Pidoli, tampaklah sebuah keramaian dan terdengar pula suara gordang sambilan bertalu-talu. Dengan langkah terseok-seok, nenek tua itu mendekati keramaian. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat pemuda yang sangat dikenalnya sedang duduk bersanding dengan seorang putri yang cantik jelita. Pemuda itu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Sampuraga, anak kandungnya sendiri. Oleh karena rindu yang sangat mendalam,
Ia tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba ia berteriak dan memanggil nama anak. Sampuraga! Sampuraga terkejut. Dia terkejut mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Tidak mungkin itu ibu, pikir Sampuraga sambil mencari-cari sumber suara itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang nenek tua berlari mendekatinya. Sampuraga, anakku, ini aku ibumu, nak, seru nenek tua sambil mengulurkan kedua tangannya hendak memeluk Sampuraga. Sampuraga yang sedang duduk bersanding dengan istrinya bagai disambar petir. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah membara, seakan terbakar api. Ia sangat malu kepada para undangan dan yang hadir, karena nenek tua itu tiba-tiba mengakuinya sebagai anak. Hei perempuan jelek, enak saja kamu mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu jelek seperti kamu. Pergi dari sini, jangan mengacaukan acaraku, hardik Sampuraga. Sampuraga, anakku, ini aku ibumu, nak, yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa kamu melupakan ibu, nak? Ibu sudah lama sangat merindukanmu. Rangkullah ibu. Tidak, kau bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Algojo, usir nenek tua ini, perintah Sampuraga. Hati Sampuraga benar-benar sudah tertutup. Ia tega sekali mengusir ibu kandungnya sendiri. Semua undangan yang menyaksikan kejadian itu sangat terharu. Namun, tak seorang pun yang berani menengahinya. Perempuan tua yang malang itu kemudian diseret oleh kedua sewaan Sampuraga untuk meninggalkan pesta itu. Dengan derai air mata, perempuan itu pun berdoa. Ya Tuhan, jika benar pemuda itu adalah Sampuraga, berilah ia pelajaran. Ia telah mengingkari ibunya sendiri. Seketika itu, tiba-tiba langit diselimuti awan tebal dan hitam. Petir menyambar bersahut-sahutan. Tak lama kemudian hujan deras pun turun, diikuti suara guntur yang menggelegar seakan memecah gendang telinga. Seluruh penduduk yang hadir di acara pesta itu berlarian menyelamatkan diri. Sementara ibu Sampuraga menghilang tidak tahu kemana. Dalam waktu yang singkat, tempat penyelenggaraan upacara pesta itu menjadi tenggelam. Tak seorang pun penduduk yang selamat, termasuk Sampuraga dan istrinya. Beberapa hari kemudian, tempat itu berubah menjadi kolam air yang sangat panas. Di sekitarnya terdapat beberapa batu kapur yang berukuran besar dan bentuknya menyerupai kerbau. Selain itu, terdapat dua unggukan tanah berpasir dan lumpur warna yang bentuknya menyerupai bahan makanan. Penduduk setempat menganggap semua itu adalah penjelmaan dari upacara pernikahan Sampuraga yang terkena kutukan. Oleh masyarakat, tempat ini kemudian diberi nama Kolam Sampuraga. Hingga kini, tempat ini telah menjadi suatu daerah pariwisata di Mandailing yang sangat ramai dikunjungi orang. Terima kasih.